kita pagi hari ini di Hal Talk untuk pagi ini itu Anda bisa dengar di www.moveonlineradio.com, dan kita juga pagi hari ini siaran serentak ada di 6 radio, dan tepatnya ada 7 radio dengan Move Radio, tapi lebih tepatnya lagi untuk pagi hari ini kita siaran di 5 provinsi secara bersamaan. Saya sapa dulu untuk pendengar Delta di 105,8 Delta FM Medan, saya sapa juga di 101,6 FM Cimaja FM Rantau Prapat. Saya sapa juga untuk Banda Aceh. Banda Aceh pagi hari ini bisa mendengarkan kita di 90,2 Serambi FM, dan saya sapa juga untuk Pekanbaru. Pekanbaru yang mendengarkan kita langsung dari Radio Barabas FM Pekanbaru di 97,5, dan juga pagi hari ini kita didengarkan juga di Padang di 99,1 Sushi FM Padang, dan dari Padang kita berpindah ke Palembang. Selamat pagi untuk Anda semua yang mendengarkan di Radio Palembang, tepatnya di 95,9 L John FM Palembang. Dan untuk pagi hari ini topik kita adalah jangan sepelekan penyakit THT. Jadi kalau di Indonesia kita mungkin lebih akrab berbicara tentang THT, telinga, hidung, tenggorokan ya. Sebenarnya ada urusan apa ini THT dengan Hal Talk kita untuk pagi hari ini. Tapi yang pasti saya membawa narasumber saya yang handal di bidangnya langsung dari KPMC Kajang Plaza Malaysia, yang akan hadir untuk pagi hari ini berbincang di radio kita di Hal Talk untuk pagi ini. Dan tentunya saya akan perkenalkan dulu, saya sekarang ini sudah bersama 3 narasumber. Untuk pagi hari ini saya sapa dulu Dr. Rafiq Ahmad Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah spesialis THT dari KPMC Kajang Plaza Medical Center. Beliau nanti akan lebih banyak menceritakan sebenarnya seperti apa untuk topik kita untuk pagi hari ini, berbicara tentang jangan pernah sepelekan penyakit THT. Dan bukan hanya Dr. Rafiq saja, saya juga bawa Dr. Ahmad Zaidi Othman. Beliau adalah Medical Director dari KPMC Kajang Plaza Medical Center Malaysia. Selamat pagi Dr. Ahmad Zaidi Othman. Selamat pagi Zaki dan seluruh penduduk Sumatera. Ya. Dan Indonesia. Baik. Dan yang menariknya untuk pagi hari ini, selain kedua dokter yang sudah ada bersama saya juga ternyata kedatangan CEO-nya. CEO-nya pagi hari ini ada Datuk Haji Saroni Haji Judi. Beliau adalah CEO dari KPMC Kajang Plaza Medical Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Saroni. Waalaikumsalam, Abang Zaki. Apa kabar semua warga Sumatera dan Indonesia? Baik, menarik sekali sebenarnya untuk 3 narasumber saya. Ini sepertinya mereka sudah semangat sekali ya. Untuk Anda yang mendengarkan kita dari beberapa stasiun radio pagi hari ini, tentunya live langsung di 5 provinsi. Nanti di segmen kedua, saya baru akan kasih Anda line telepon dan juga line WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk bertanya ke narasumber saya. Tapi saya langsung memberikan aja pembukaan kita untuk pagi hari ini ketika berbicara masalah keluhan penyakit THT yang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya mungkin gejala nyeri telinga, gangguan pada pendengaran Anda, mungkin banyak hal-hal lain yang itu menjadi suatu masalah. Ini memang akan masalah kalau Anda tidak segera menyelesaikannya. Baik, kita langsung saja berkenalan dulu. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit kali ya ke Dr. Rafiq Ahmad Abdul Karim. Beliau mungkin akan menjelaskan beliau siapa dan backgroundnya apa sebelum nanti menjawab sebenarnya penyakit THT, atau mungkin kalau di Malaysia ENT kali ya, lebih famous, bisa dikenal banyak orang. Nah, silakan Dr. Abdul Karim, silakan jelaskan, mungkin introduce untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy Monday morning. Saya merupakan pakar perunding, pakar bedah, telinga, hidung dan tekak yang berkhidmat di KPMC Kajang. Sebelum saya menyertai KPMC, saya berpeluang bekerja sebagai pakar bedah ENT di pelbagai negara seperti Kerajaan Saudi Arabia, India, dan akhir sekali 20 tahun di Malaysia. Saya mempunyai pengalaman luas bekerja dalam bidang pembedahan ENT. We know all that dokter memainkan peranan penting dalam membina masyarakat. Mereka adalah talian hayat masyarakat. Dokter yang membentuk budaya dan menyelamatkan
mereka yang berpenyakit dan tidak sehat. Dokter bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa pesakit dengan penyakit serius. Merdeka bertindak sebagai inspirasi kepada masyarakat. Oke, mungkin itu sudah cukup untuk Anda pendengar radio yang sudah berkenal mungkin dengan Dr. Rafiq. Beliau memang di Malaysia sudah hampir 20 tahun ya, dan beliau juga merupakan pakar bedah dalam bidang THT. Dan pertanyaannya, sebenarnya Dr. Rafiq, kalau kita berbicara tentang penyakit ENT ini sendiri atau THT sebenarnya ini penyakit seperti apa sih, Dok? Berbicara penyakit ENT ini sendiri? ENT atau THT ini penyakit seperti apa? Untuk pertanyaan yang ini pertama. So meaning to say that what does this ENT disease looks like? Ear, nose and throat are sensory organs that form part of the face and neck. There are a few critical structures within the head such as ear, in the ear, middle ear and internal ear, which is responsible for hearing. Oke. Mungkin yang dijelaskan oleh Dr. Rafiq adalah telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu adalah organ yang membentuk sebahagian daripada muka dan leher. Mereka ini bekerja sama, terhubung beberapa struktur kritikal di dalam kepala seperti telinga dan juga telinga tengah dan juga telinga dalam. Seperti itu kali ya, Dok ya? And the nose and the sinuses are very close to the eyes and oral cavity, and throat, tonsils, larynx and neck region. People may encounter many ear, nose and throat problems as they are interconnected with each other. Doctors often group these conditions together. Oke, jadi sebenarnya ini sangat berkaitan sekali, bertanggung jawab untuk berbicara tentang pendengaran, hidung, dan juga ada kaitannya dengan sinus. Ini sangat dekat juga dengan beberapa rongga mulut, terus juga tonsil, itu mungkin tenggorokan ya, laring, dan juga orang-orang mungkin menghadapi banyak masalah untuk berbicara masalah THT ini sendiri, karena mereka memang saling berkaitan antara satu sama lainnya, dan dokter sering mengumpulkan keadaan ini secara bersama-sama untuk menyelesaikan problem ini. Benar ya? Dokter ya. Baik, untuk selanjutnya kita bicara masalah simptomnya ini, dokter, atau gejala sebenarnya. Seperti apa sebenarnya kita dapat mengetahui gejala kalau kita ini sepertinya punya masalah dengan THT atau ENT ini sendiri, Dr. Rafiq? If we look into the ear, nose and throat areas, the structures that involves tonsils like sinuses, nose, ear and larynx, the symptoms are also different for each part of this area. For example, for throat, it is throat pain, difficulty in swallowing makanan, and fever. Change of voice for throat and larynx symptoms. Oke, jadi sebenarnya Dr. Rafiq mengatakan jika kita melihat di daerah hidung, telinga, dan tenggorokan dan struktur yang terlibat ini semua, gejalanya juga berbeda-beda. Jadi gejalanya tidak sama. Misalnya mungkin sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan demam. Ini perubahan suara untuk gejala ke tenggorokan atau juga laring. Untuk telinga, gejala utamanya menurut Dr. Rafiq adalah sakit pada telinga, keluarnya nanah dari telinga, dan pendengaran yang berkurang. Ini memang sudah satu hal yang perlu dikhawatirkan, yang akan dikaitkan juga mungkin dengan Anda sering pusing kepala, muntah, atau juga sakit pada bagian kepala. Gejala utamanya hidung, kalau hidung berbeda lagi nih menurut Dr. Rafiq. Beliau mengatakan kalau mungkin pilek, bersin, yang berhubungan dengan hilangnya penciuman atau rinitis, alergi, sakit kepala. Nah, tanda-tanda ini adalah gejala di mana Anda sudah wajib mewaspadai untuk memeriksakan diri berbicara tentang THT atau juga ENT. Benar ya Dr. Rafiq ya? Yeah. Baik, saya mungkin akan berpindah dulu dari Dr. Rafiq. Saya mau berpindah ke dokter satu lagi. Saya mau dulu kita berbicara sekaligus juga berkenalan dengan Dr. Ahmad Zaidi Othman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ahmad Zaidi Othman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih asiknya manggil apa ya dokter ya? Dr. Ahmad? Ahmad Zaidi, Dr. Zaidi. Dr. Zaidi.
Dr. Zaidi, Anda selain dokter juga adalah medical internist. Benar. Anda juga adalah medical director dari KPMC. Betul. Pertanyaan saya untuk Dr. Zaidi sebenarnya saya pengen Dr. Zaidi memperkenalkan juga KPMC ini bagi banyak pendengar kita yang saat ini 5 provinsi mendengarkan kita. Sebenarnya dokter-dokter pakar apa aja sih Dr. Zaidi yang ada di KPMC ini sendiri? Selain mungkin ada Dr. Rafiq ya pagi hari ini bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaki dan pendengar-pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Ahmad Zaidi bin Osman. Saya seperti mana Pak Zaki beritahu, saya Medical Director untuk KPMC Kajang. Dan juga saya Medical Internist dan juga saya Rheumatologist. Banyak ya dok ya? Sedikit saja. Di bawah kesialaan saya di KPMC Kajang, Kajang ni terletaknya di Selangor ya. Iya, posisinya dulu nih perlu dijelasin. Nanti kan tidak tahu di mana tempatnya. Tapi itu akan diulas semula oleh Datuk Saroni. Ya, di bawah kesialaan saya ada 20 pakar yang bertugas dan saya ada 4 kadang-kadang 5 medical officer dan saya juga menyelia nurses. Saya ada matron, ketua kepada nurse dan di bawahnya ada 4 lagi. Dan di bawah mereka ini ada lagi kurang lebih 150 nurses ya, dan MAs yang bertugas di KPMC yang di bawah pantauan saya. Jadi services yang kita offer untuk pesakit di KPMC, macam saya medical internist ada 2 di sana. Kita lihat pesakit-pesakit yang kecualinya beranak, kecualinya operasi tidak saya buat. Ya. Jadi saya melihat yang selain dari itu ya. Asma, demam, infection ya, paru-paru, masalah paru-paru, masalah hati, masalah jantung ya. Dan juga sebagai rheumatologis saya juga melihat pesakit-pesakit yang ada antibody dan problem di sendi-sendi yang berkaitan dengan antibody sepertinya arthritis rheumatoid ya, dan lupus ya, dan pelbagai lupus ya, betul. Ya. Dan kita ada orthopedic surgeon, kita ada surgeon di bidang ortopedik juga ada. Ya, pakar tulang. Pakar tulang kita ada di sana 3 orang yang bertugas ya, yang kepandaian masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang lebih kepada sakit belakang yang kronik, sakit pinggul yang kronik ya. Kadang-kadang kita tidak perasan bahwa osteoartritis ya di lutut, sakit lututnya lama, sakit pinggangnya lama. Jadi bila dilihat oleh pakar-pakar tulang kita boleh dibuat X-ray ya, dan seterusnya boleh diubati. Kepada masalah-masalah tertentu, sepertinya kadang-kadang perlu dicocok obatnya di lutut sekiranya sakit yang kronik osteoartritis di lutut ya. Kadang-kadang ada prosedur-prosedur tertentu yang boleh dibuat untuk sembuhkan penyakit-penyakit yang di belakang ya. Baik, Dr. Zaidi, kita harus break dulu. Nanti kita setelah break nanti Anda saya ajak untuk bisa bertanya ke narasumber saya di nomor telepon 0852 6077 9177. Anda bisa bertanya atau juga melalui line telepon atau juga nanti melalui line WhatsApp Anda bisa bertanya. Karena setelah nanti after break ini kita nanti langsung berkenalan dengan CEO dari KPMC Kajang Plaza Medical Center. Siapa beliau? Nanti selain satu ini saya akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi masih di program Health Talk dan di segmen kedua ini saya ajak Anda untuk bisa berinteraksi langsung. Boleh bertanya langsung dengan Dr. Abdul Karim atau juga nanti ada pertanyaan mungkin dibantu dijawab ya oleh Dr. Zaidi. Dan mungkin Anda boleh bertanya tentang harga atau seperti apa pelayanannya nanti sebelum saya alihkan ke Datuk Saroni, nanti itu bagiannya Datuk Saroni akan menjawab. Tapi di 0852 6077 9177 itu line telepon dan juga WhatsApp yang bisa Anda pergunakan untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Baik, saya langsung ke Datuk Saroni. Datuk Saroni, mungkin bukan suatu tempat yang baru berbicara Kota Medan untuk Anda. Mungkin Anda sudah sering juga ke Kota Medan sebenarnya. Ya, benar. Apa yang Anda lakukan di hari pertama Anda sampai di Medan ini? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Zaki
ya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri Kajang Plaza Medical Center KPMC yang terletak di Kajang. Di Kajang. Pak. Jadi tadi soalannya apa yang dilakukan dulu? Iya, baru sampai di Medan ngapain dulu nih? Pastinya makan durian dulu. Makan durian ya. Baik, Datuk. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Kajang Malaysia. Ya. Silakan mungkin Anda bisa Baik. jelaskan posisinya ini ada di mana? Baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar daripada 6 kota ini, Kota Palembang ya, Kota Pekanbaru, Kota Aceh, Kota Rupat ya, Padang dan juga Medan ya, Parapat ya. Jadi saya memperkenalkan diri Kajang Plaza Medical Center ya, KPMC. Indonesianya. Di Indonesianya ya. Jadi ini terletaknya di negeri Selangor. Ya, di negeri Selangor itu maknanya di antara Kuala Lumpur dengan bandara KLIA itu dia di tengah-tengah. Kalau lewat jalan darat pakai mobil, pakai kereta, ya kita mengambil masa lebih kurang 30 minit daripada bandara dan 20 menit daripada kota Kuala Lumpur. Baik. Kita stop dulu sebentar, Datuk, karena ada pertanyaan yang masuk dulu dari para pendengar kita. Sebutkan nama dan dari kota mana Anda mendengarkan, silakan. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Saya Ahmad dari Pekanbaru, Riau. Oh, Ahmad Pekanbaru Riau. Selamat pagi, Kota Pekanbaru. Silakan pertanyaannya untuk Ahmad pagi hari ini. Iya, baik. Saya mau bertanya ke bapak-bapak atau tuan-tuan yang ada di sini di Health Talk. Gimana kita mau bisa mendapat terputus? Oke, silakan nanti bisa kembali terhubung karena nanti produser menunggu pertanyaan Anda untuk Bapak Ahmad di Pekanbaru. Silakan Datuk lanjutin lagi. Tadi posisinya 30 menit dari KLIA. Iya, daripada bandara 30 menit, 20 menit daripada tengah-tengah kota raya. Kalau orang Medan ini biasanya itu di Bukit Bintang, gitu ya. Bandar, Bukit Bintang, ya. Bandar ya. Itu sekitar 20 menit kalau naik kereta, mobil ya. Tapi di depan hospital saya itu di Kajang ya Pak ya. Itu ada stesen MRT. MRT itu langsung ke KL Central. KL Central itu di tengah-tengah pusat. Itu cuma mengambil masa 18 menit. Sudah sampai 18 menit nyampe. KL Central. Dan, jalan kaki daripada stesen ke hospital kami itu 2-3 menit aja. Dan di sekelilingnya juga adalah hotel-hotel ya, yang di sekitarnya itu jalan kaki 2-3 menit udah ada hotel. Jadi kalau orang Indonesia ini ataupun untuk wisatawan ke Kajang itu yang terkenal ya pastinya sate Kajang. Oh, sate Kajang. Ya, Haji Samuri, Allahyarham ya, itu terkenal sate Kajang begitu. Tapi kalau mall ya Pak Zaki ya, mall itu banyak sekali Pak Zaki. Ya, kerana kita itu dekat dengan Putrajaya. Putrajaya itu ada satu mall yang cukup besar Pak Zaki. Dan juga 45 menit satu tempat itu factory outlet yang dipanggil Genting Highland ya, Genting GPO, Genting Factory Outlet. Itu kalau dari 10 orang yang ada shopping di situ, 9 orang pastinya dari Indonesia. 9 orang dari Indonesia ya. Itu tempatnya nyaman, 14 degree Celsius ya. Mungkin kenapa Datuk Syaroni menyebutkan mungkin ini menjadi pilihan Anda karena memang tidak jauh juga dari pusat perbelanjaan dan juga dari kota Kuala Lumpur begitu ya Datuk ya. Apalagi kalau ada penelpon mungkin kita stop dulu Datuk, kita jawab dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Maaf Pak, tadi terputus. Oh iya, ini Mas Ahmad dari Pekanbaru. Saya Ahmad Pekanbaru. Ya, silakan pertanyaannya. Jaringan jelek. Ya, ini saya mau bertanya, apakah kita biasanya di sini sangat akrab dengan rumah sakit seperti Mahkota misalnya, mohon maaf saya sebut mention di sini. Jadi kalau untuk KPMC kita bisa mendapatkan pelayanan di Pekanbaru ini di mana begitu untuk mendapatkan kantor perwakilannya atau untuk kontak ke KPMC untuk mendapatkan layanan dari KPMC. Baik, itu saja Pak Ahmad. Iya, itu saja. Baik, terima kasih. Nah, ini karena Datuk tadi saya kasih kesempatan bertanya, ini saya kasih kesempatan menjawab langsung sepertinya ya. Terima kasih Pak Ahmad. Halo? Iya, halo. Masih ada yang mau ditanyakan Mas Ahmad? Iya, kemudian apa yang membuat kita harus memilih KPMC, apa kelebihan
privilege, kemudian yang keistimewaan dari KPMC untuk kita mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan pengobatan dari pada THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad sudah selesai bertanya. Saya kasih kesempatan juga untuk kota-kota lainnya. Silakan Anda bisa bergabung di 0852 6077 9177. Saya ulangi sekali lagi di 0852 6077 9177. Silakan Dato' Saroni, sepertinya Anda sudah menunggu-nunggu ingin menjawab pertanyaan Pak Ahmad yang ada di Pekanbaru. Kemana bisa menghubungi KPMC kalau beliau ada di Pekanbaru? Karena selama ini masih ada brand lain nih sebenarnya yang lebih sering mereka kunjungi. Benar. Terima kasih Pak Ahmad karena begitu antusias untuk bertanyakan tentang KPMC, udah terputus panggil lagi. Itu waktu maksudnya itu serius itu. Ya, terima kasih. Kebetulan kami juga baru pulang dari Pekanbaru. Oh, baru dari Pekanbaru. Ya, dari Pekanbaru. Jadi kalau dari Pekanbaru itu kita ada 2 cara untuk pergi ke KPMC. Satu lewat Bandara Sultan Syarif. Kemudian terus sampai ke KLIA pakai Citylink atau AirAsia, itu 50 menit aja. 50 menit udah sampai ke bandara. Jadi daripada bandara itu nanti kenderaan kami, baik kenderaan seperti Alphard atau Estima atau ambulans kalau diperlukan, kita udah nunggu di bandara. Kita nunggu di bandara, kita ambil langsung terus masuk ke hotel yang adanya lokasinya di samping aja ke KPMC itu. Jadi daripada situ kita sudah boleh berurusan dengan kita punya pakar-pakar ya. Jadi itu kenapa harus pergi ke KPMC. KPMC ini terletak di Negeri Selangor, Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad, di Negeri Selangor ini terlampau banyak hospital-hospital swasta. Oh, bukan cuma KPMC. Bukan saja KPMC ya, tetapi yang mula untuk memasarkan untuk medical tourism. Ini nampaknya nanti adalah KPMC, di antara yang terulung, yang termula-mula mula-mula yang di awal ya. Yang di awal ya. Baik. Jadi konsep kita adalah boutique hospital. Boutique hospital itu maksudnya dia punya kelengkapan kemudahan itu tidak besar, kecil, tetapi kita kayak butler service. Maksudnya setiap pesakit itu ada orang yang menjaga, menunggu. Kemudian dia punya hotelnya, suasananya bukan seperti hospital, suasana hospitalnya. Itu kita namakan bukan rumah sakit, tetapi rumah sehat. Oh, berarti KPMC menamakannya itu rumah sehat. Rumah sehat. Jadi kita nak menjadikan tempat di mana pesakit, pasien-pasien kita itu lebih nyaman. Lupa yang dia itu berada di hospital. Oh, suasananya itu bukan hospital. Jadi ambience-nya itu memang kita buat memang senyaman mungkin untuk pasien ya. Baik. Kalau dari segi kamar-kamarnya, fasilitinya, tempat di main counternya, dia punya customer service-nya itu. Customer service-nya pasti hotel, pasti hotelier. Pasti pernah kerja di hotel. Oh, seperti jadi itu. Begitu. Jadi itu alasan-alasan sebenarnya kenapa harus ke KPMC ya. Itu harus Datuk, ke KPMC ya. Baik, ada penelpon lagi produser? Ada. Ya, kita sekarang Datuk masih terhubung lagi, sebutkan nama dan dari kota mana, tapi nanti boleh ditambahkan. Nah, tadi satu lagi dia bilang dia tanya macam mana nak kontak. Oh iya, kontak. Nanti kontak langsung aja nomor saya dulu, nanti saya hubungkan dengan perwakilan kita di Pekanbaru. Nanti ada momen saya akan share nomor Datuk Saroni ya. Silakan, halo selamat pagi, sebutkan Anda dari kota mana? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dari kota mana? Iya, dari kota Rantau Prapat. Oh, Rantau Prapat. Berarti mendengarkan dari Radio Cimaja. Iya, dari Radio Citra Maju Jaya 101,6. Oh iya, benar. Ibu siapa ini? Ibu Hindun. Ibu Hindun, silakan pertanyaan Ibu Hindun. Ya, ini ada kebetulan kita ini saya mewakili ada pertanyaan sederhana. Pertama, bagaimana cara membersihkan telinga yang baik? Kedua, apakah selalu apabila telinga selalu mendenging atau mendengung, apakah ada gejalanya dengan darah tinggi atau maksudnya ada kaitannya dengan yang seorang yang hipertensi? Dua. Kemudian, ini khusus untuk saya, usia saya 58 tahun. Kelihatannya telinga saya ini udah kurang pendengarannya. Kurang gitu kali jelas. Apakah karena selalu saya korek-korek ataukah
Udah itu selalu tenggorokan ini terasa agak gatal. Jadi kadang-kadang harus gitu kan. Iya. Bagaimana itu penanganannya? Terima kasih dari Ranto Prapat. Terima kasih Ibu Hindun ya. Pertanyaannya cukup menarik ya. Mungkin bisa dibantu nanti mungkin Dr. Zaidi pertanyaannya ke Dr. Rafiq bahwasanya bagaimana cara membersihkan telinga dengan baik dan benar? Oh, so how to clean the ears? Yeah. Usually, we don't advise the general people to clean the ear with the earbuds, because if the patient will put the earbud in the ear and then it may traumatize the tympanic membrane we call drum. Ini Okay. gendang telinga. Oh, gendang. Oke. Kalau if it is affecting the drum, then patient may get pain and reduced hearing. Rasa sakit ya atau and, berdengung gitu. Dengung pun macam beginilah. So we don't advise the people to put the cotton buds in the ear, but better to contact the ENT surgeon to look for the conditions that what is the problem, why he is getting this itching or something like that. Berarti bolehkah membersihkan telinga itu menggunakan katembat atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau memang Anda Ibu Hindun memang merasa sudah tidak nyaman sekali, silakan Anda bisa berhubung langsung ke dokter ENT atau THT ya, benar ya. Baik, selanjutnya pertanyaan, apakah ada hubungan dengan darah tinggi, Dr. Zaidi, ketika berbicara tentang THT ini? Orang yang ada hypertension atau darah tinggi ini lebih kurang 70% tidak ada tanda, ya. Dan yang di telinga tu jarang, itu tidak ada kaitan, ya. Lebih kepada sinus. Kadang-kadang jangkitan di telinga tu sendiri, ya. Baik. Untuk yang hypertension, saya memang tidak ada yang berkait dengan sakit di telinga. Oke, baik. Dan saya mau bertanya selanjutnya. Nanti saya baru akan berbagi pertanyaan dengan narasumber lainnya. One more question, I think she asked for tinnitus something. Ini dengung-dengung. Oke, oh ya, telinga berdengung. So yeah, that tinnitus is basically the problem of the internal ear. Once patient has some effect on the nerve of the hearing, ini saraf untuk pendengaran, then patient may get this type of problem along with this reduced hearing. But certain times, memang if the patient berkurang, has berkurang, tapi certain times patient has some wax collection in the ear, so that may be the cause. So better to consult ENT surgeon. Reduced hearing. So if patient has reduced hearing and then the aging, maybe the effect on the nerve for the hearing. Oke, berarti usia si Ibu Hindun sekarang usia 58 memang sewajarnya memang terjadi penurunan pendengaran ya, seperti itu kali ya, dokter ya. Baik, pertanyaan selanjutnya saya ke Dr. Rafiq dulu. Dr. Rafiq ya, kenapa ENT atau THT di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan THT ini tidak boleh disepelekan? Kenapa? That is a good question, but the thing is that the ear, nose and throat are the sensory organs in the body. These are the very sensitive organs. If it is affected, then it may cause some very dangerous complications. Meaning to say that if I give some example for the ear, if the ear is discharging and then it is not treated in time with systematic medicines and all, then patient may get effect inside the ear and then patient may get permanent hearing loss, permanent deafness. Oke, mungkin jika kita melihat, mungkin Dr. Rafi mengatakan dari beberapa kondisi THT ini jika tidak ditangani dengan baik pada waktu yang dapat menciptakan begitu banyak komplikasi justru ya, dokter ya. Serius, ini menjadi masalah serius, ini dapat mempengaruhi pasien kepada hal-hal lain dan juga ini merupakan suatu hal yang menjadi suatu hal yang mengganggu sekali apabila memang tidak diselesaikan dengan baik dan benar. Jadi jika ada kotoran telinga itu bisa diobatin dengan menggunakan obat saja, obat-obatan, atau mungkin dengan melakukan pembedahan. Begitu ya? That benar is ya? True. If the disease is longer time, then patient may need some surgical intervention, some operations. So that can be corrected
and then later patient will not have this hearing loss, deafness, or discharge or any other complications that can be prevented. Baik, kita langsung angkat dulu penelpon yang sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa, dari kota mana? Selamat pagi, saya Ido Prasetya dari kota Palembang. Rido Prasetya dari kota Palembang. Silakan Pak Rido, pertanyaannya Pak Rido. Saya kurang mendengar dengan baik. Bisa diulangi? Oke, halo Pak Rido, silakan dengan pertanyaannya. Iya, baik. Ini saya penderita sinusitis akut gitu ya. Oke, sinusitis akut. Jadi saya tuh setiap pagi itu saya selalu menghela napas, kemudian mengeluarkan lendir melalui mulut. Terus saya sudah periksa ke dokter juga. Begitu dokter mengatakan ada rongga yang terbuka antara hidung dan mulut saya itu rongga besar begitu. Itu awalnya dulu karena saya memang melakukan kumbah lambung karena ada kotoran di lambung saya, kemudian saya melakukan kumbah lambung dan efeknya menjadi sinusitis begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu begini, apakah ini berbahaya dan adakah efeknya dengan organ THT saya yang lain begitu? Yeah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau kita mau ke wilayah Palembang begitu, untuk rujukannya ke mana begitu? Oke, itu saja Pak Rido. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rido. Baik, ini pertanyaan ke Dr. Rafiq. Mungkin bisa dibantu sama Dr. Zaidi. Bahwasanya sebenarnya seperti apa bahaya dari sinusitis akut ini sendiri, Dr. Rafiq? Basically, sinuses are the hollow cavities in the bones. Once it is infected, and then patient will have nasal blockage, then runny nose, watery discharge from the nose, and sneezing. If it remains longer time, then there may collect some pus collection in the sinuses, and that will be chronic rhinosinusitis. Oke, apakah punya side effect untuk ke organ lain jika so patient seseorang will have headache, sakit kepala, sakit kepala, then facial pain, heaviness, nasal blockage. Boleh macam cannot breathe, so cannot breathe. And lately, when this goes on like that for longer time, patient may develop later on in his life asthma. Asma. Yeah. Oke, itu So that is the bisa danger ada pengaruh ke side effect to asma. Asthma. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, kita harus break. Baik, kita harus break di sesi kedua ini, tapi di sesi ketiga kita masih buka pertanyaan karena nanti sesi ketiga saya akan share kemana nomor untuk bisa menghubungin KPMC Plaza Medical Center Kajang tentunya, dan nanti Anda bisa berinteraksi secara langsung dan bisa bertanya apapun juga tentang pengobatan-pengobatan apa saja yang bisa Anda lakukan nanti di KPMC. Baik, untuk program Health Talk pagi hari ini Anda jangan kemana-mana, nanti masih bisa bergabung bersama kami karena Health Talk akan kembali sesaat lagi. Oke, ini merupakan juga segmen terakhir kita di program Health Talk di live di 5 provinsi. Saya akan sapa kembali dulu untuk semua radio station yang bergabung siaran serentak dengan kita. Saya sapa dulu tentunya Anda yang mendengarkan kita dari Move Radio di www.moveonlineradio.com. Dan untuk pendengar Delta di Medan di 105,8 Delta FM Medan dan 101,6 FM Cimaja Rantau Prapat, dan juga selamat pagi untuk Banda Aceh di 90,2 FM Serambi FM yang mendengarkan kita langsung dari Serambi FM di 90,2 Banda Aceh dan 97,5 Barabas FM Pekanbaru dan juga di 99,1 FM Susi FM Padang, dan juga kita beralih lagi ini ada Kota Palembang. Selamat pagi Palembang yang mendengarkan kita langsung dari 95,9 FM Eljon Palembang. Dan ini merupakan segmen terakhir. Tadi kalau saya berkata bahwasanya nanti saya akan share nomor siapa yang bisa dihubungin untuk nanti berinteraksi, bertanya mungkin ya apa saja yang bisa dilakukan perobatan di KPMC. Anda mungkin bisa catat karena saya akan menyebutkannya secara pelan-pelan. Untuk Dato Saroni, Anda itu bisa catat di plus 6012. Saya ulangi di plus 6012 278 2442. Sekali lagi
di 2782442. Nomor telepon itu Anda bisa pergunakan untuk WhatsApp dan telepon langsung kepada Dato' Saroni yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut ya tentang tindakan medis, mungkin harga juga boleh ditanyakan di situ. Tapi untuk perwakilan di Sumateranya kita ada Pak Santo. Pak Santo itu di 0821736022. Saya ulangin di 0821736022 itu untuk perwakilan Sumateranya. Dan ini ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan dari kota mana? Pagi dari Banda Aceh. Oke, dari Banda Aceh. Dengan siapa ini, Bang? Dengan Pak Ismail. Pak Ismail dari Banda Aceh. Silakan Pak Ismail pertanyaannya. Ya, saya cuma simpel aja nih mau nanya. Kalau seandainya memang ada gejala-gejala seperti yang dibicarakan tadi ya, mengenai telinga, hidung, dan tenggorokan itu. Terus kita kan udah ngelakuin perawatan nih, seandainya ke tempat yang KPMC kita bahas sekarang ini. Untuk kelanjutannya itu metode yang paling bagus untuk perawatan sendiri atau di tempat kita atau setelah kita pulang lah, kita bilang dari Malaysia seperti itu kira-kira ya bisa kita dapatkan nantinya atau tidak gitu. Itu aja. Itu aja. Terima kasih untuk Pak Ismail. Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab atau juga dijawab oleh Datuk Saroni. Jadi pertanyaannya adalah apakah KPMC nanti memberikan juga perawatan apabila mereka telah pulang ke Indonesia, perawatan di luar dari medis untuk perawatan bicara masalah THT. Silakan, Datuk. Pak Ismail, terima kasih daripada Bandar Aceh ya. Jadi kita memang bawa pakar THT-nya di sini hari ini, ENT-nya. Jadi buat ketika ini memang patient boleh langsung ke KPMC dan juga kita sedang susun selepas daripada perawatan itu nanti boleh komunikasi dengan kita punya konsultan, kita punya specialist lewat video call. Oke. Ya, video call nanti ya, ataupun nanti sebelum datang juga di nomor yang saya sebutin tadi ya. Di nomor nanti Saroni tadi ya. Lewat saya nanti saya susunkan. Baik, untuk video call dengan kita punya konsultan. Jadi bukan setakat selepas, sebelum datang juga bisa berkomunikasi dengan konsultan dulu. Jadi udah ada kebiasaan, sudah ada engagement. Jadi itu ya, jadi kerana sekarang kan dunia tanpa sempadan kan ya. Benar. Tanpa batas ya. Tanpa batas ya. Jadi informasi itu di ujung jari. Benar. Jadi kita bisa komunikasi dulu dan sebagainya ya, sewaktu-waktu di luar waktu pejabat, di luar waktu kantor juga lagi bagus. Karena dokter itu kan kadang-kadang waktu kantor, waktu perkhidmatan itu banyak pasien ya. Jadi sewaktu-waktu nanti kita susunkan waktunya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, saya mau ke Dr. Rafiq. Dr. Rafiq, ini merupakan pertanyaan terakhir yang juga langsung bisa menjadi closing statement Anda. Berbicara masalah sinusitis, mungkin sinusitis ini menjadi case mungkin banyak dialami di Indonesia. Yang pertanyaannya, ini merupakan bagian dari penyakit THT selama ini sinusitis ini, atau barangkali ini di luar dari penyakit bagian dari THT? Silakan Dr. Rafiq. Sinuses, as I told before, that they are located in the face, around the nose and below the eyes. So once patient has inflammation of the nasal mucosa, there will be some collection of the fluid inside the sinuses as well. And then the mucosa of the sinuses will be inflamed. Once the sinuses are inflamed, it will start collecting the fluid, and then that fluid will be converted into pus. Once you have this problem, then patient will have facial pain, nasal blockage, always this sneezing, rhinorrhea, all these things will be there. So if it is a longer time and then the medications are not working, then we have to go for some operations as well. What operation we can do? That operations are sometimes this sinusitis is because of the structural defect. Like the tulang bengkok. Tulang bengkok, Kalau ini macam, so we can do this septoplasty. Otherwise, simple surgery with advanced equipment, we are advising to do this balloon sinuplasty, in which we use this balloon and dilate the sinus opening.
once the sinus opening is dilated, it will be easier for the fluid or pus collection in the sinus to drain out in the nose and throat. So the sinusitis will be relieved. Oke, mungkin bisa ditambahi oleh Dr. Zaidi? Ya, Dr. Rafiq beritahu sekiranya ada nanah ya yang berkomplikasi itu perlu dikeluarkan, dan mana yang tidak yang ada defect ataupun yang tidak sempurna boleh di tulang bengkok tadi tulang bengkok tadi itu boleh dibetulkan. Tetapi sebelum perkara ini berlaku, mereka pasien-pasien yang datang tu kadang-kadangnya dia tidak terus ke THT. Dia akan ketemu saya. Masalahnya batuk lama, demam ulang-ulang, kahak banyak di belakang waktu pagi seperti mana yang tadi ada yang menelpon tadi kan. Ini ataupun kadang-kadangnya susah nafas, kadang-kadang orang ingat ada asma tetapi paru-parunya tidak ada bunyi ya. Jadi ada kadang-kadangnya sakit kepala, bila ditanya sakit kepalanya sejak bila, sejak daripada umur 5 tahun, tidak mungkin kanker. Faham? Jadi perkara-perkara macam ni bila kita dilihat awal dia kemungkinannya berkait dengan sinusitis. Jadi bila kita diubatkan awal dengan pengubatan tertentu, jadi nanah ataupun sebagainya itu boleh dikurangkan risikonya. Ya? Pertanyaan saya langsung ke Dr. Zaidi. Dr. Zaidi, kenapa kali ini kita mengangkat ENT atau THT ini? Apakah ini memang menjadi the best produk sendiri bagi Kajang, KPMC Kajang? Apakah ini menjadi salah satu produk terbaik dari KPMC Kajang berbicara tentang ENT ini sendiri? Sebab kebanyakannya pesakit atau pasien-pasien yang saya ketemu, kesudahan ceritanya ke THT. Jadi kesudahan ceritanya macam saya yang ada sakit kepala lama, macam saya bilang sebentar tadi. Sakit kepala yang lama, buatnya CT scan kepala, MRI semua sudah dibuat, tetapi akhirnya sinusitis. Kadang-kadang adanya batuknya lama, dibuatnya X-ray scan di paru-paru 2-3 kali, buat MRI lagi. Akhirnya sinusitis. Itu menjadi dasar kenapa kita mengangkat THT atau ENT ya. Benar. Untuk pagi hari ini. Terima kasih Dr. Zaidi. Saya mau langsung ke Dr. Saroni. Saya ingin berbicara, apakah mahal ketika kita melakukan perobatan atau tindakan surgery di KPMC? Dato, silakan. Baik, terima kasih. Tentang biaya ya Pak ya. Biaya ini para pendengar semua, warga Sumatera ya. Kebetulan KPMC ini saya sendiri adalah CEO dan juga tuan pemunya. Yang pemilik juga. Ya, pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya itu kan gampang untuk bicara tentang gampang tawar-menawar. Kalau di tempat lain itu kan cuma jumpa dengan karyawan. Kali ini kan spesial karena pemiliknya datang ya. Iya, kan tak bisa untuk owner, ya? Kalau karyawan kan tak bisa buat keputusan. Benar. Ya, kalau dengan saya tuh ya mudah-mudahan lah buat sementara ini saya selalu ini menyebelahi passion, Pak. Baik. Ya, yang biaya itu nanti dulu. Yang pasti ini penyakit harus diobati dulu. Jadi insya-Allah lah datanglah ke KPMC ya, dapat experience, dapat pengalaman, baru boleh kita ya buat keputusan seperti itu ya. Gitu. Baik, terima kasih karena waktu kita terbatas. Terima kasih Dr. Rafiq, terima kasih juga Dr. Zaidi, terima kasih Dr. Saroni. Anda sangat beruntung sekali karena saat ini berbicara masalah harga, saya langsung kasih Anda ke ownernya langsung. Jadi Anda bisa tawar-menawar ya dengan Dr. Saroni. Saya ulangi, Anda mendengarkan kita dari beberapa stasiun radio, saya ulangin untuk nomor Dr. Saroni. Anda mungkin bisa catat, saya ulangin di +6012 278 2442. Saya ulangi sekali lagi di +6012 278 2442. Silakan Anda melakukan tawar-menawar tentunya ya dengan Dr. Saroni ya sebelum melakukan tindakan di KPMC. Baik, ini merupakan segmen terakhir kita. Saya juga harus pamit. Terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung dan juga bersama-sama kita siaran serentak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk 105,8 Delta FM Medan. Terima kasih untuk 101,6
FM Cimaja Rantau Prapat. Terima kasih juga untuk 90,2 FM Serambi Banda Aceh. Terima kasih juga untuk 97,5 Barabas FM Pekanbaru. Terima kasih juga untuk 99,1 Sushi FM Padang. Terima kasih juga untuk 95,9 Eljon FM Palembang. Terima kasih juga untuk Palembang tentunya. Dan terima kasih yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf, produser program Tegar Manatar, teknisi lighting ada Y, dan juga ada kameramen Ahyar. Untuk pagi hari ini kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.